Siswa kelas 5. Ya, di pembelajaran kali ini, karena ini hari Rabu, tentunya kita akan belajar tentang muatan IPA. Yang punya buku tema 5A bisa buka di halaman 54 sampai 56. Kalian bisa pelajari. Ini merupakan pertemuan muatan IPA kita yang ke-6. Oke, Ibu Guru hari ini akan membahas yang awalnya di halaman 55. Oke, ini adalah penjelasannya. Halaman 55. Penyakit atau kelainan pada alat gerak manusia. Ya, kamu sudah mengetahui cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Kemudian dan kelainan, berikut beberapa contoh penyakit pada kelainan dan kelainan pada tulang manusia. Penyakit dan kelainan ya. Yang pertama, retak dan patah tulang. Yang pertama ya, satu retak dan patah tulang. Retak dan patah tulang merupakan kelainan pada tulang yang disebabkan oleh benturan benda keras. Benturan tersebut dapat berupa kecelakaan atau jatuh. Retak tulang dikenal dengan istilah fisura, patah tulang dikenal dengan istilah fraktura. Oke, jadi kalau retak itu disebut fisura istilahnya, sementara patah tulang disebut fraktura. Oke, retak ataupun patah tulang ini terjadi akibat kecelakaan. Orang bisa jatuh, biasanya kalau kecelakaan, kalian berlari jatuh, bisa retak tulangnya. Pokoknya biasanya seperti itu. Kalau orang jatuh dengan motor kan bisa patah tulang. Ini adalah beberapa contohnya. Ya, ini contoh dari patah tulang ya. Ini tulangnya di sini. Dia patah. Pembatannya seperti itu. Itu adalah contoh dari patah tulang. Kemudian bukan saja di kaki ya, orang bisa patah tulang di tangan. Seperti itu. Ini retak pada tulang. Ini dia. Tulangnya di sini retak-retak. Kemudian ini ada pengobatannya. Retak. Kalau patah ya langsung patah. Kalau retak ya itu dia kayak pecah-pecah begitu. Oke, itu adalah contoh dari retak pada tulang. Kemudian yang berikutnya. Tadi kalau yang pertama tadi retak dan patah tulang. Kemudian yang kedua skoliosis, lordosis, dan kifosis. Ya. Yang pertama, skoliosis merupakan kelainan tulang punggung membengkok ke arah samping tubuh. Sementara lordosis merupakan kelainan tulang punggung membengkok ke arah depan tubuh. Tubuh tampak membusungkan badan. Artinya kayak dada ke depan begitu. Dadamu itu ke depan. Kisofis merupakan kelainan tulang punggung membengkok ke arah belakang tubuh. Tubuh tampak membungkuk. Oke. Kita lihat dulu. Ini adalah contohnya. Contoh yang pertama. Kalau skoliosis merupakan kelainan tulang punggung membengkok ke arah samping tubuh. Jadi tulang belakang ini tidak lurus ya. Puji Tuhan di dalam kelas tidak ada. Dan jangan sampai ada. Seperti itu. Artinya bahwa dia tidak bisa berdiri dengan tegak. Seperti kalian biasanya berdiri lurus, tulang belakangnya lurus. Tapi kalau skoliosis ini dia agak miring ke samping. Kalian bisa lihat tulang belakangnya. Itu adalah contohnya.
Sementara yang berikut yaitu contoh lordosis. Lordosis merupakan kelainan tulang punggung membengkok ke arah depan tubuh. Yang tadi, yang artinya tadi itu kayak membusungkan dada nih kayak ke depan ini. Ini kalau postur yang berdiri yang benar seperti ini. Sementara yang di samping sini dan yang di sebelah ini adalah bentuk dari lordosis. Artinya dada itu kayak ke depan begitu. Tulang belakangnya itu kayak menekan kita ke depan, tidak lurus. Ini dia yang pertama ini. Orang nanti belinya kayak begini. Dada di seputaran sini dia kayak agak maju. Sininya ke situ. Kemudian yang ini juga sama ya. Ini adalah bagian dari lordosis. Sementara yang ini adalah postur berdiri yang baik. Seperti itu. Sementara yang berikut tadi, contoh kifosis, artinya kelainan tulang punggung membengkok ke arah belakang tubuh dan tubuh tampak membungkuk. Ini dia. Tubuh tampak membungkuk. Tulang belakang ini dia tidak lurus, tapi dia ke arah belakang, artinya ini seperti ini. Akhirnya kayak membungkuk. Tidak bisa jalan dengan lurus ya. Seperti itu. Ya, sekarang kita kembali lanjut ya. Kita kembali kepada sini. Rakitis adalah penyakit pada tulang yang disebabkan oleh kekurangan gizi seperti fosfor, kalsium, dan vitamin D. Hal ini mengakibatkan tulang tidak tumbuh dengan normal. Penyakit ini dapat membentuk tulang kaki menjadi bengkok seperti huruf O atau X. Ini dia. Lihat ini. Ini kaki normal, kemudian ini yang membentuk huruf O. Ini yang X. Ini terjadi karena kekurangan gizi, fosfor, kalsium, dan vitamin. Vitamin D ya. Osteoporosis. Nah, yang keempat, osteoporosis adalah penyakit pada tulang yang disebabkan oleh menurunnya kepadatan tulang. Penurunan kepadatan tulang karena tulang kekurangan fosfor dan kalsium. Osteoporosis mengakibatkan tulang terasa nyeri atau mudah patah saat beraktivitas. Oke. Saat jatuh ya. Jadi di sini osteoporosis ini artinya kekurangan kalsium begitu. Sehingga biasanya osteoporosis ini terjadi pada orang yang sudah tua. Ada juga orang yang masih muda, tapi kebanyakan osteoporosis ini akan terjadi pada orang yang sudah lansia atau orang tua. Oke, di sini Bu akan kasih penjelasan tentang rakitis dan osteoporosis gambarnya. Inilah contoh rakitis. Rakitis ya, bukan rakitis, rakitis ini. Ini salah. Oke. Artinya ini yang kaki O, kemudian ini yang kaki X. Seperti itu. Ini jadi yang kayak tadi sudah dikatakan kalau kekurangan kalsium, fosfor, dan vitamin D, kekurangan gizi. Ya, dalam kelas juga tidak ya, dan kalian harus mengucap syukur kepada Tuhan dan juga kepada orang tua, karena kalian semuanya baik, posisi kalian baik, tubuh kalian baik, sempurna. Seperti itu. Dan jika kalian bertemu orang-orang yang tadi dari awal sampai akhir ini seperti itu, jangan kamu lihat dengan keadaan udik. Udik bukan, tapi kayak macam kebiasaan kalian suka menganga-menganga itu, terlihat aneh kemudian tertawa-tertawa kecil. Tidak boleh. Kalian harus mengucap syukur bahwa kalian baik dan tidak boleh menjelekkan orang lain. Seperti itu. Kemudian ini adalah contoh osteoporosis, artinya bahwa mereka susah sekali untuk berdiri tegak, seperti orang tua. Kemudian pinggangnya sakit, belakangnya sakit, kalau jalan sudah bisa pakai tongkat, tidak bisa mengangkat beban yang berat, seperti itu. Ya, kemudian osteoporosis sendiri dengan yang tadi yang kisofis, artinya tulang belakang itu tidak lurus, dia membengkok ke arah belakang.
Itu biasanya terjadi mungkin waktu orang sering mengangkat beban berat di punggung. Jadi kalau masih usia yang agak-agak, jangan sampai terlalu tua kayak begini ya. Di usia 50-an seperti itu, kalau masa mudanya dia suka mengangkut barang beban berat di belakang, bahunya belakang seperti itu. Nanti usia-usia seperti itu dia sudah membungkuk, artinya tulangnya itu sudah bengkok, tulang belakang. Ya, osteoporosis. Dan biasanya usia-usia seperti ini, orang yang sudah tua, lansia, lanjut usia artinya, itu disarankan untuk meminum susu yang banyak mengandung kalsium. Seperti itu. Oke. Cara menjaga kesehatan alat gerak manusia. Makan makanan yang bergizi, seimbang, kemudian posisi tubuh tegak saat berdiri, berolahraga secara teratur. Kemudian ingat yang paling sangat penting bahwa posisi berdiri tegak. Ketika kamu mungkin mengangkat sesuatu, apa itu, kamu tetap harus berolahraga, menggerakkan tubuh kembali sehingga tulang tidak membentuk untuk nanti bisa ke belakang ataupun ke depan. Seperti itu. Oke, dengan demikian pembelajaran kita di hari ini. Ya, Ibu Guru berharap kalian memperhatikan videonya, menonton dengan baik. Selanjutnya kalian harus mengucap syukur kepada Tuhan karena kalian baik, sehat, dan tidak kekurangan apapun. Tulang belakang kalian baik, kaki kalian juga baik, semuanya itu karena Tuhan. Dan juga kalian juga harus berterima kasih kepada orang tua, karena orang tua juga yang sudah menjaga kalian, memberikan kalian makanan yang bergizi, mengandung kalsium, vitamin D, dan sebagainya, sehingga kalian menjadi anak-anak yang baik, sehat. Oke, dengan demikian sampai di sini kiranya Tuhan Yesus tetap memberkati kita semua.